Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini dari tim operasional FFB akan melakukan survei. Nah, infonya ada petani sawit swadaya yang mau menanam bibit unggulannya, yaitu bibit Damimas asli dari Sinarmas. Ini merupakan juga infonya dari program replanting dari Sinarmas. Oke, ikuti perjalanan kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa tonton video sampai habis ya. Sahabat FFB, saya di sini sudah berada di Desa Mampun Baru, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Disinilah tempat adanya program replanting yang dilakukan oleh PT Kresna Duta Agroindo dengan bibit andalannya yaitu Damimas. Oke, kita sudah berada di TKP kebun program replanting Sinarmas dengan bibit andalannya yaitu Damimas. Baik, kita lihat penampakan dari bibitnya. Kalau saya lihat ini umurnya lebih dari 1 tahun nih, sepertinya kondisinya sudah besar. Ini ada labelnya, bisa kita cek. Label benih bersertifikat, nama benih. Di sini ada juga PT Kresna Duta Agroindo, ada alamatnya, kemudian lokasi benih, jumlah benih, nomor LHP, kelas benih, dan tanggal ini ya, pengeluaran ya. Kita lihat dari jauh, kira-kira luasannya 1 kapling atau 2 hektar. Kondisi lahan bukit ya, bukit dengan kemiringan tapi rendah. Ini program dari Sinarmas dengan menggunakan stacking alat berat ya. Dan infonya di sini seluruh manajemen yang pengelolaan baik dari penanaman, kemudian perawatan dan panen itu dikelola oleh perusahaan. Kemudian mungkin ada perjanjian antara perusahaan dan petani sehingga bisa dikatakan kebun ini dimanajemen oleh perusahaan. Oke, ini yang belum diratakan tanahnya. Sepertinya pelubangannya juga menggunakan mekanis ya, menggunakan alat berat. Di sini juga
tersedia atau dibuatkan jalan untuk akses baik perawatan atau pas nanti di pasca panen. Bisa dikatakan juga ini jalan collection route. Di samping-samping juga ada kebun yang kira-kira umurnya sudah di atas 20-an tahun. Bisa juga infonya juga di angka 25 tahun dan sudah memasuki masa replanting. Langsir guys. Oke sahabat SOB, langsir. Kita coba nanam bibit ya, bibit dami mas. Bu, pakai apa bu? Rizokol, TSP, sama dedak ya, sama katul. Ya, dedak bekatul. Oke, kita nanam bibitnya. Buka dulu bibit dami mas. Luar biasa berat juga bibitnya nih. Berat sekali. Kalau saya hidupin mesin nggak apa-apa nih. Jangan dulu, nanti berisik. Oke, beginilah cara nanamnya, di kupas polybagnya. Jadi udah dikasih pupuk ya. Sekarang kita tinggal ditanam. Kalau bahasa Jawa di sini diuruk. Itu kurang lurus itu tegak. Iya pak. Agak lurus. Agak miring dikit kata bapaknya. Itu baru cocok. Jadi kita hari ini belajar menanam ini bibit sawit. Assalamualaikum Pak, dengan siapa ini Bapak? Dengan Pak Juremi. Bapak Juremi ya. Jadi gini Pak, kenapa Bapak menginginkan replanting ini ditangani oleh perusahaan Pak? Yang pertama, kami itu percaya sama perusahaan karena dari untuk apa namanya mekanisme kerjanya juga bagus, kemudian dari teorinya juga bagus. Kami juga merasa terbantu Pak, yang paling utama. Iya ya. Terus masalah bibit juga kami terbantu juga. Kita termasuk kepercayaan lah Pak untuk apa namanya ini masalah bibit ini. Kadang kalau kita belinya di apa tempat-tempat lain kita juga nggak bisa terjamin. Ya enggak. Terus sebelumnya Bapak udah tahu belum mengenai keunggulan buah bibit dami mas di antara bibit-bibit unggul yang lainnya Pak? Atau bibit-bibit abal-abal atau bibit yang lain? Kalau keunggulannya ya udah nampaknya kan udah teruji dari pabrik juga memakai itu. Nah, ternyata sampai saat ini juga
bagus. Jadi kami ya ikut aja lah dengan yang orang-orang profesional itulah. Jadi intinya kami merasa terbantu lah untuk saat ini. Gitu aja. Oke, harapan kedepannya dengan ada penanaman dari perusahaan ini apa, Pak? Harapannya saya kepengennya perusahaan itu bukan hanya sampai di sini membantu. Jadi untuk kami masyarakat itu kepengennya dari ada beberapa hal yang kami inginkan bahwasanya untuk tindak lanjutnya termasuk apa namanya pembuangan apa namanya itu jangkos. Nah itu jangkos itu kalau bisa jangan di kemana-manakan, istilahnya kami termasuk lingkungan daripada pabrik PT Sinarmas itu mohon diperhatikan. Kemudian pupuk-pupuk yang lain yang kiranya kami tetap inginkan untuk bantuan itu gitu. Termasuk kalau ada bantuan-bantuan untuk warga miskin, termasuk CSR-nya kalau perlu kan. Iya, benar-benar. Dari apa namanya desa kami dari dulu nampaknya kurang perhatian kurang diperhatikan ya. Di situlah. Harapannya berarti lebih diperhatikan lagi, Pak ya. Diperhatikan Oke, untuk kerjasamanya. karena sudah ikut program replanting tadi, Pak ya. Oke. Kami juga kepengennya nggak kemana-mana. Kalau istilahnya dari pabrik itu bisa apa namanya menjamin kami untuk saling menguntungkan. Iya, benar-benar. Itu aja. Mungkin itu dulu lah. Oke, terima kasih, Pak ya. Terima kasih, Pak. Oke. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. Oke, sahabat FFB, pada kesempatan kali ini saya berada di lokasi daerah Desa Minang Merah, Kecamatan Ranah Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Nah, lokasi ini merupakan salah satu program replanting pertama yang berada di tanah TKD atau tanah milik desa ya. Oke, kita lihat bentuk dari buah damimas itu seperti apa, infonya atau kabarnya. Buah di sini sudah diproduksi atau buah sudah dikirim ke pabrik. Baiklah, kita lihat penampakan dari sawit bibit unggul damimas. Ini sudah waktunya panen ya. Sudah melebihi waktunya panen. Kita lihat grondolannya merah-merah, seger-seger ya. Dan buahnya lumayan besar ya, dari ujung kiri ke ujung kanan dapat tandan semua. Baiklah, kita telusuri kebun dari program replanting yang sudah produksi. Pertama di sini juga ada aktivitas panen ya. Ini hasil panen perdananya.
Dan juga ini mungkin satu pokok ya, satu pokok ada masa 3 janjang. Ini bentuk penampakan dari gondolanya dan juga mesokapnya. Oke, lanjut. Dilihat dari segi tanamannya subur ya, daunnya hijau pekat. Baiklah, review pada kesempatan kali ini mengenai bibit sawit Damimas, kemudian hasil dari bibit Damimas yang sudah berproduksi. Kesimpulan pada episode pada kali ini yaitu tanamlah bibit unggul. Karena kenapa? Yang pertama, jika kita menggunakan bibit yang unggul, maka produksi pada bibit yang kita tanam berjarak antara 3 tahun. Sedangkan kalau kita tidak menanam bibit yang unggul, bisa jadi masa produksi bisa melebihi dari 3 tahun atau bahkan tidak sama sekali berbuah. Jadi kerugian yang kita terima yaitu waktu tunggu masa produksi. Yang kedua yaitu dari segi perawatan, jelas yang unggul lebih ekonomis atau lebih hemat dibanding bibit yang tidak resmi.